Pada bulan Mei 2024, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan penting yang mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan tarif secara signifikan terhadap serangkaian barang yang diimpor dari Tiongkok, termasuk kendaraan listrik dan produk chip. Kebijakan ini akan diterapkan dari tahun 2024 hingga 2026, dengan kenaikan tarif kendaraan listrik yang sangat signifikan, meningkat tajam dari 25% menjadi 100%. Ditambah dengan tarif dasar Amerika Serikat sebesar 2,5%, tarif impor kendaraan listrik Tiongkok akan mencapai 102,5%. Setelah penerapan tarif baru ini, Uni Eropa juga menerapkan sanksi serupa terhadap mobil-mobil Tiongkok setelah penyelidikan selama 8 bulan. Uni Eropa memutuskan untuk memberlakukan bea masuk sementara terhadap impor kendaraan listrik dari Tiongkok, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli. Namun, secara tidak terduga, Tiongkok akan mengalihkan pasar mereka ke Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan Tiongkok akan berinvestasi di Indonesia, di bawah penindasan kolektif negara-negara Barat. Bagaimana seharusnya industri kendaraan listrik Tiongkok merespons? Lalu apakah benar Tiongkok akan investasi mobil listrik di bumi Indonesia? Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Karena keunggulan harganya, kendaraan listrik Tiongkok telah memenangkan hati konsumen di pasar global dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kendaraan listrik murni yang diproduksi di Tiongkok menyumbang 20% dari total kendaraan listrik baru yang terdaftar di 28 negara Eropa pada tahun 2023. Total ekspor mobil Tiongkok mencapai 4,6 juta unit, di mana 900.000 kendaraan energi baru diekspor ke Eropa, mencakup hampir 57% dari total ekspor. Menurut data dari Asosiasi Otomotif Eropa, penjualan mobil di Eropa pada tahun 2023 mencapai 1,09 juta unit, mengalami penurunan sebesar 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pesatnya ekspansi kendaraan listrik di Tiongkok, Uni Eropa merasakan tekanan yang luar biasa. Menurut analisis Uni Eropa, alasan mengapa kendaraan listrik Tiongkok menempati sebagian besar pasar Eropa terutama disebabkan oleh kebijakan subsidi nasional pemerintah Tiongkok yang memberikan keunggulan kompetitif pada kendaraan listrik Tiongkok dalam hal harga. Ketika sejumlah besar kendaraan listrik Tiongkok dengan harga rendah membanjiri pasar Eropa, hal ini berdampak signifikan pada industri otomotif lokal. Dalam waktu 2 tahun, banyak produsen mobil Eropa melancarkan keluhan terhadap perusahaan mobil Tiongkok. Akhirnya, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap kendaraan listrik Tiongkok tahun lalu. Setelah 8 bulan meninjau, Uni Eropa mengeluarkan resolusi pada bulan Juni 2024 yang memutuskan untuk memberlakukan tarif tinggi pada kendaraan listrik dari Tiongkok dengan tarif pajak berkisar antara 17,4% hingga 38,1%. Dalam beberapa bulan ke depan, Uni Eropa juga berencana untuk menyelidiki lebih lanjut ekspor kendaraan listrik Tiongkok ke Eropa, dan tarif tersebut mungkin menjadi kebijakan permanen di masa depan. Perlu dicatat bahwa Uni Eropa sebelumnya telah mengenakan tarif sebesar 10% pada mobil Tiongkok. Ditambah dengan tarif baru yang berlaku saat ini, total tarif pajak untuk kendaraan listrik Tiongkok di Eropa akan mendekati 50%. Para ahli telah menganalisis bahwa ketika Uni Eropa menaikkan tarif mobil sebesar 10%, jumlah mobil yang diekspor dari Tiongkok ke Eropa akan berkurang seperempatnya. Penurunan ini dapat menyebabkan perusahaan mobil Tiongkok merugi lebih dari 4 miliar dolar, sekitar 61 triliun rupiah, atau sekitar 25% dari pendapatan mereka saat ini.
Jelas bahwa sanksi Uni Eropa telah menyebabkan kerugian besar bagi Tiongkok dan dapat merusak posisi Tiongkok di pasar Eropa di masa depan. Namun, sanksi terhadap kendaraan listrik Tiongkok setidaknya dapat menghasilkan pendapatan tambahan lebih dari 2 miliar euro, sekitar 34 triliun rupiah, bagi Uni Eropa. Meskipun ini adalah tingkat pendapatan yang tinggi, strategi tarif Uni Eropa juga telah ditentang oleh beberapa negara anggota, di mana posisi Jerman sangat mencolok. Di satu sisi, Tiongkok mulai membatasi penggunaan kendaraan listrik impor dan kendaraan berbahan bakar bensin dari Eropa. Di sisi lain, Tiongkok meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap produk daging babi yang diekspor oleh Uni Eropa ke Tiongkok. Sebagai salah satu pasar mobil terbesar di dunia, Tiongkok mengimpor sekitar 1,3 juta kendaraan berbahan bakar bensin pada tahun 2023, di mana sekitar 500.000 diantaranya berasal dari Eropa. Dengan asumsi bahwa harga rata-rata setiap mobil berbahan bakar bensin di Eropa adalah $40.000, sekitar 610 juta rupiah, membatasi impor ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 20 miliar dolar, sekitar 305 triliun rupiah, bagi Eropa. Pada saat yang sama, Tiongkok mengonsumsi lebih dari 50 juta ton daging babi setiap tahun, yang merupakan hampir separuh konsumsi global. Jika investigasi anti-dumping Tiongkok menentukan dan menerapkan biaya anti-dumping, maka daya saing daging babi Uni Eropa di pasar Tiongkok pasti akan sangat berkurang. Para pakar industri memperkirakan bahwa hal ini dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam perdagangan daging babi, dengan penjualan Uni Eropa mungkin turun tajam sebesar 30% hingga 40%, yang berarti Eropa juga mungkin akan kehilangan pasar Tiongkok. Perlu disebutkan bahwa bahkan tanpa pasar Eropa, kendaraan listrik Tiongkok memiliki cara lain untuk berkembang. Mengapa demikian? Sejauh yang kita ketahui, mobil Tiongkok tidak hanya sangat populer di Eropa tetapi juga menempati pangsa pasar yang penting di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Mengambil Asia Tenggara sebagai contoh, pada tahun 2023, kendaraan listrik Tiongkok menyumbang hingga 80% dari total penjualan pasar kendaraan energi baru. Rasio ini jelas menunjukkan posisi kuat kendaraan listrik Tiongkok di pasar Asia Tenggara. Hal ini memberikan ruang pasar yang sangat besar bagi produsen mobil Tiongkok. Amerika Latin serupa, dengan Brasil sebagai pasar mobil terbesar ke-6 di dunia. Pasar ini telah menjadi tujuan ekspor tunggal terbesar untuk kendaraan listrik Tiongkok. Khususnya pada bulan April 2024, ekspor Tiongkok atas kendaraan listrik murni dan hibrida plug-in ke Brasil melebihi 40.000, meningkat 13 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain memperkuat ekspor, perusahaan kendaraan listrik Tiongkok juga secara aktif memperluas basis produksi mereka di luar negeri. Pada awal tahun 2024, perusahaan kendaraan listrik Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan 1,3 miliar dolar, sekitar 20 triliun rupiah. Untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia, yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Pada saat yang sama, Great Wall Motors juga mempercepat langkahnya di Asia Tenggara, dengan rencana membangun pabrik baru di Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, yang diharapkan mulai berproduksi tahun ini atau tahun depan. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Kalau kalian punya pendapat atau masukan silahkan tulis di kolom komentar.